Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum KDJK pertemuan ke-14. Para praktikan KDJK, harusnya untuk pertemuan ke-14 VPN ini dibikin jadi offline. Cuman karena suatu kondisi, kita terpaksa membuatnya menjadi online. Untuk materi, sama seperti yang ada di modul, kalian bisa pelajari sendiri. Untuk di video ini, kita akan lebih fokus kepada langkah praktikumnya saja. Untuk perangkat yang digunakan itu adalah Cisco pakai tracer. Oke, lanjut saja kita membuat topologinya terlebih dahulu. Pertama kita siapkan router. Untuk router kita wajib menggunakan yang 1841. Karena router ini adalah yang mensupport VPN. Kita sediakan dua. Untuk nama router boleh diganti. Yang awalnya router 2 atau router 0 jadi router kampus 1. Router sebelah kanan diberi nama menjadi router kampus 4. Lalu di sini kita perlu menambahkan port serial. Masuk ke router sebelah kiri terlebih dahulu. Di sebelah sini, kita perlu mematikan routernya terlebih dahulu untuk dapat menambahkannya. Jika tidak dimatikan, kita tidak bisa menambahkan. Cannot add a module when the power is on. Karena khawatir kesetrum. Oke, kita tambahkan saja untuk di slot 0. Lalu kita nyalakan kembali. Lakukan hal yang sama untuk router kampus 4. Untuk modul yang digunakan itu adalah WIC1T. Kalau sudah, sekarang kita tinggal menyambungkannya dengan kabel. Untuk kabel yang digunakan itu adalah serial DTE. Koneksikan ke serial 0/0/0. Oke, untuk saat ini router sudah terhubung. Sekarang kita membuat backbone lainnya. Dimulai dari switch dan juga server dan PC. Kita tambahkan switch. Switchnya bebas mau yang mana. Saya menggunakan PTC saja. Switch 0 ini saya ganti namanya menjadi switch kampus 1. Dan yang ini switch kampus 4. Kalau sudah, sekarang kita perlu menambahkan server dan juga PC. Server ada dua. Diletakkan di area kampus 1 semua. Dan untuk PC, itu di area kampus 4. Servernya kita beri nama. Untuk yang server 0 itu adalah server AAA. Ini adalah server yang akan memberikan layanan VPN. Jadi, konfigurasi AAA ini nanti akan diteruskan ke router. Lanjut, untuk yang server 1 ini, kita beri nama server internal kampus 1. Jadi, untuk ngetes apakah VPN kita nanti itu berhasil atau tidak, itu dengan menggunakan server internal kampus 1 ini. Sekarang kita hanya perlu menyambungkan kabel mulai dari kampus router kampus 1 ke switch kampus 1, lanjut dari switch kampus 1 ke server AAA, dan juga server internal kampus 1. Lakukan hal yang sama untuk di sebelah kanan.
Sebelum kita mulai konfigurasi, mungkin kita bisa mempercantiknya terlebih dahulu dengan menggunakan draw ellipse atau freeform. Di bagian palette dialog ini, bebas kalian menggunakan warna apa untuk memberitahu ini tuh dia termasuk area kampus mana, dan untuk sebelah kanan itu area kampus mana. Untuk sebelah kiri saya gunakan warna cyan. Sebelah kanan saya berikan warna kuning. Dan untuk yang menghubungkan router, itu perlu kita tambahkan juga. Di sini saya menggunakan warna hijau. Oke. Sudah seperti ini, tinggal kita berikan pengalamatan IP-nya. Untuk yang router dengan router, jaringannya itu network itu adalah 10.10.10.0. Di sini kita menggunakan IP classless saja, artinya IP ini tidak terikat dengan range-range tertentu seperti range dari 10 sampai 129 itu untuk kelas A, terus 72 sampai 100 berapa itu untuk kelas B, itu tidak terikat dengan hal tersebut. Kita menggunakan IP classless /24. Jadi untuk IP classless itu dia mengikuti dari subnetnya. Di sini saya menggunakan subnet default kelas C, meskipun range-nya itu adalah kelas A. Untuk yang sebelah kiri, area server, di sini kita berikan IP-nya itu net 129.168.1.0/24 atau subnet 24 prefix. Sudah, sekarang untuk yang switch kampus 4. 192.168.1.0/24. Karena pembagian jaringannya sudah kita tentukan, terlebih dahulu kita masukkan IP masing-masing. Dimulai dari router dulu. Untuk router ini, kita hanya memasukkan device Ethernet 0/0 dan juga serial 000. Mulai dari serial terlebih dahulu. Networknya itu adalah 10.10.10.0, jadi IP-nya itu adalah 10.10.10.1. Jangan lupa portnya di-on-kan. Untuk subnet mask, ini perlu kita ganti menjadi 255.255.255.0. Oke, sudah. Sekarang untuk yang file Ethernet 0/0 kita isi sesuai dengan yang ada di sebelah kiri networknya, yaitu 129.168.1.1. Karena networknya itu adalah 0, maka IP-nya adalah 1. Portnya jangan lupa di-on-kan, dan subnet masknya diganti menjadi 255.255.255.0. Oke, untuk router di sebelah kiri dia sudah terpasang IP-nya, terlihat dari sini, untuk file Ethernet 0/0 dan juga serial 000. Sekarang untuk router kampus 4 atau yang di sebelah kanan. Masuk, config, lalu masukkan IP-nya. Untuk file Ethernet 0/0 itu berarti dia yang turun ke bawah, itu 192.168.1.1. Jangan lupa portnya di-on-kan.
subnet masknya ini sudah benar, 255.255.255.0. Lanjut, yang serial 000, networknya itu adalah 10.10.10.0. Jadi kita masukkan 10.10.10.2. Kenapa 2? Kenapa tidak 1? Karena untuk 1 itu sudah digunakan oleh router kampus 1. Jadi harus berbeda. Subnet masknya jangan lupa kita ganti juga. Jadi 255.255.255.0. Dan di-on-kan. Oke, sudah selesai untuk konfigurasi alamat IP di router. Lakukan hal yang sama untuk server dan juga PC. Mulai dari server AAA dulu, masuk ke desktop, IP konfigurasi, lalu kita masukkan secara statis. 129.168.1.2. Subnetnya jangan lupa diganti juga, jadi 255.255.255.0. Untuk default gateway, yaitu 1.1, mengambil dari IP router. Untuk DNS server kita tidak perlu mengisi. Kalau sudah di close, sekarang kita lanjut untuk mengisi server PT yang internal kampus 1. Desktop, IP konfigurasi. Kita masukkan 129.168.1.254. Kita masukkan IP host yang terakhir saja. Itu adalah 254. Subnetnya jangan lupa diisi 255. Nah, di sini default gateway kita tidak perlu mengisinya. Nanti akan saya jelaskan kenapa tidak perlu diisi. Kalau sudah di close saja. Sekarang kita konfigurasi IP di PC. Mulai dari PC 0 terlebih dahulu. Kita masukkan 192.168.1.2. Default gateway-nya itu adalah 1.1. Kalau sudah di close, lanjut untuk PC 1, desktop, IP konfigurasi, dia 1.3, 192.168.1.3. Defaultnya sama, 1.1. DNS server tidak perlu diisi. Kalau sudah di close, sebelum itu kita perlu melakukan yang namanya routing. Routing di sini kita menggunakan routing EIGRP saja. Kita masuk ke router kampus 1, sebelah kiri, masuk CLI. Jika ada di config if atau di mode config, itu sudah benar. Langsung saja kita masukkan perintah router EIGRP, lalu ASN-nya itu 10. Kita masukkan network yang dia itu terhubung dengan router kampus 1. Itu ada 2, yaitu 129 dan juga 10.10.10. Oke, kita masukkan satu-satu. Network 129.168.1.0. Lalu kita masukkan yang namanya wildcard. Jika dia itu prefixnya 24, maka akan mendapatkan subnet 255.255.255.0. Wildcard itu adalah kebalikannya. Jadi akan mendapatkan 0.0.0.255. Ini wildcard masknya. Kalau sudah di enter saja, kita masukkan lagi untuk yang network 10.10.10.0. Untuk wildcardnya sama karena prefixnya juga sama /24. Dan perintah terakhir itu adalah no auto summarize atau disingkat menjadi no out. Enter. Oke, sudah. Kita pindah ke router kampus 4. Pindah ke CLI. Ini kita langsung masuk router
EIGRP 10 harus sama di kedua sisi. Tadi jika dia di router kampus 1 itu adalah 10, berarti di sebelah kanan juga harus 10. Kita masukkan networknya. Yang terhubung dengan router kampus 4 itu ada dua, yaitu 10, 10, 10 dan juga 192. Oke, kita masukkan 192, 168.1.0 traffic. Wildcardnya 0, 0, 0, 255. Kita masukkan lagi untuk yang 10, 10, 10. Jika sudah ada tandanya seperti ini, artinya routingnya itu sudah berhasil. Di enter satu kali, lalu ketik no out. Nah, ini tandanya dia sudah berhasil. Di enter saja, terus di close. Harusnya jika di ping dia sudah berhasil dari server AA ke PC1, nah dia statusnya itu adalah sukses. Tapi jika dari server internal kampus 1 ke PC1, dia akan gagal. Kenapa gagal? Karena di sini kita tidak menambahkan yang namanya default gateway. Jadi, server PT ini, server internal kampus 1 ini, dia tidak menyerahkan IP-nya ke router kampus 1 untuk dilakukan pembagian jaringan. Makanya dia jika di ping pasti akan gagal. Begitupun sebaliknya. Sekarang kita lanjut untuk konfigurasi VPN ya. Untuk konfigurasi VPN ini perintahnya sedikit banyak. Kita mulai dari konfigurasi di server AAA dulu. Jadi AAA itu singkatan dari autentikasi, autorisasi, dan juga accounting. Itu akan kalian pelajari di praktikum keamanan komputer di semester 5 besok. Nah, kita masuk ke server AAA, situ pindah ke service. Di service ini ada yang namanya AAA, triple A. Kalian buka saja. Untuk servisnya kita nyalakan, klik on. Nah, di sini kita perlu konfigurasi networknya terlebih dahulu. Di sini ada client name, secret, dan juga client IP. Untuk radius port ini nggak usah diatak-atik, kita biarkan 1645 saja. Client name kita bisa isi dengan nama VPN kita. Untuk secretnya bebas saja, bebas underscore saja. Terserah kalian mau secretnya apa. Nah, untuk client IP itu adalah IP dari router yang mengarah ke server. IP yang ada di router kampus 1 ini. Router kampus 1 yang dia itu mengarah ke server itu ada di port Fast Ethernet 0/0. IP yang dari Fast Ethernet 0/0 itu tadi adalah 129.168.1.1. Kalau sudah di-add saja, sekarang kita perlu menambahkan username, user setup-nya. Untuk username di sini saya menggunakan admin 123 dan untuk password itu adalah VPN, lalu NIM saya sendiri itu 22.000.1.8094. Kalau sudah di-add saja. Oke. Untuk network konfigurasi dan user setup sudah berhasil ditambahkan. Sekarang kita perlu konfigurasi di bagian router kampus 1. Bukan di router kampus 4 ya, harus di router yang ada server AAA-nya. Kita masuk router kampus 1. Kalau masih di bagian config router, keluar saja dengan perintah exit sampai di router config. Oke, kita mulai dengan perintah yang pertama. Di sini kita perlu membuat model baru dari AAA atau triple A, yaitu dengan memasukkan perintah AAA new strip model.
Ini fungsinya biar kita itu mengaktifkan fitur triple A pada perangkat router di Cisco ini. Biar dia itu terkonek dengan server AAA ini. Lanjut, kita masukkan perintah yang kedua itu adalah AAA authentication login VPN out. VPN out ini gede, dia ini berupa variabel spasi group radius lokal. Enter. Nah, fungsi perintah kedua ini itu dia itu mendefinisi metode login dengan nama VPN out. Autentikasi login yang mana variabelnya itu adalah VPN out. Pertama, kita itu pakai server yang dia itu dari grup radius. Grup radius itu dia ditentukan dari port yang ada di server AAA yang tadi, yang 1645. Nah, kalau gagal, nanti kita bakal diarahin ke local database lokal ini. Lanjut, perintah yang ketiga itu adalah AAA spasi authorization network VPN out, masih dengan variabel yang sama seperti di atasnya, lokal. Kalau sudah di enter. Nah, perintah ini dia itu kalau seandainya yang bagian atas ini udah berhasil uh, terautentikasi, nanti itu dia bakal dikasih akses ke local database. Sekarang kita sudah bikin konfigurasi triple A-nya, autentikasi, otorisasi, dan akunting. Cukup sampai sini. Sekarang kita konfigurasi ISAC MP-nya. Oke, lanjut. Perintah berikutnya itu adalah crypto spasi ISAC MP spasi polisi spasi 10. Di sini kita bikin kebijakan dengan prioritas 10 sampai masuk ke config ISAC MP. Kita masukkan metode enkripsinya, itu adalah ENCR. Ini enkripsi. Di sini untuk metode enkripsi itu ada banyak, ada AES, ada DES, ada triple DES. Yang lebih baik itu adalah AES, jadi kita gunakan AES. ENCR AES. Spasi 256. Kita gunakan yang dia itu paling kuat. Jadi ada 3, ada 128, ada 192, dan juga ada 256. Kita gunakan 256 saja. Kalau sudah di enter, kita masukkan autentikasinya, authentication pre-share. Nah, di sini kita pakai metode autentikasinya itu pre-share key. Kalau sudah di enter, terus kita tentukan grupnya. Grupnya itu grup 2. Sudah di enter. Oke, ini udah selesai nih. Jadi perintah untuk konfigurasi ISAC MP-nya itu ada 1, 2, 3, 4. Itu saja. Kalau saya exit. Sekarang kita konfigurasi klien VPN grupnya. Kita masukkan perintahnya, ini sedikit panjang. Crypto spasi ISAC-MP spasi client spasi configuration spasi group spasi nama grupnya. Nama grupnya itu bebas. Di sini saya nama grupnya itu adalah VPN underscore internal underscore kampus underscore 1. Ini grup yang saya buat. Kalau sudah enter, untuk grup ini berbeda dengan yang ada di server AAA ya. Untuk key-nya juga kita masukkan key-nya, key spasi
Untuk key-nya ini bebas kalian mau namain apa. Di sini saya mau tutor D, tutor underscore D. Ini ada underscore ya. Kalau sudah enter, terus kita di sini perlu memasukkan pool-nya. Nanti saya jelaskan fungsinya pool itu apa. Kita masukkan pool, terus nama variabelnya itu adalah VPN clients. Kalau sudah enter, kita masukkan net mask-nya atau subnet mask-nya, yaitu ada net mask. Karena di sini kita nggak pakai subnetting, jadi kita masukin aja 255, 255, 255, 0. Enter. Lalu exit. Nah, konfigurasi klien VPN grupnya itu sudah selesai. Di sini kita bisa langsung bikin IP local pool-nya. Oke, kita masukin perintahnya itu IP spasi lokal spasi pool, lalu nama poolnya sama dengan yang di sini. Itu VPN clients. VPN clients. Spasi. Terus di sini kita masukin range IP-nya. Range IP-nya itu harus yang dia itu satu jaringan dengan server ya, dengan yang di router kampus satu. Karena di sini kita mau ngetes VPN itu seakan-akan PC itu yang ada di kampus 4 lagi ada di kampus satu. Makanya kita harus pakai jaringan yang dari kampus satu. Yang dia itu IP-nya belum dipakai. Contoh nih, 129, 168, titik 1. Lalu di sini eh, dari range-nya itu dimulai dari 100. Terus diakhiri dengan 129, 168, titik 1 sampai 150. Nih, jadi artinya apa sih ini? Ini tuh IP local pool. Cara kerjanya itu sama seperti IP DHCP. IP DHCP pool VPN clients. Cuman bedanya IP local pool ini hanya untuk VPN. Kalau yang DHCP itu untuk membagikan alamat IP yang dalam satu jaringan itu. Jangan kalau ini dia pakai VPN. Nah, kita bikin local poolnya itu di sini. Nanti kalau seandainya udah selesai, dia bakal dimasukkan ke pool VPN clients yang ada di konfigurasi ISAKMP-nya ini, konfigurasi kliennya, klien group. Kalau sudah di enter, lanjut. Di sini kita perlu konfigurasi transform setnya. Kita masukkan perintahnya, crypto IPsec spasi transform strip set spasi, terus nama variabelnya di sini nama variabel saya itu adalah mytrans spasi, terus metode enkripsinya. Di sini enkripsi saya itu ESP strip triple dash spasi, terus untuk metode autentikasinya. Autentikasi saya itu menggunakan ESP strip SHA strip HMAC. Sebenarnya ini ada banyak, kalian bisa mau kalau pakai yang lain boleh. Cuman saya pakai yang ini aja, yang triple dash sama SHA HMAC. Kalau sudah di enter, terus kita perlu bikin dynamic map-nya. Perintahnya itu adalah crypto spasi dynamic strip map. Terus nama mapnya itu apa? Di sini saya nama mapnya itu my map saja, disamakan saja. My map. Terus sequence numbernya itu 10. Nah, di sini kita udah masuk di config crypto mapnya. Kita perlu set transform setnya yang ada di atas ini tadi ke dalam crypto dynamic mapnya. Caranya itu adalah masukkan perintah set
transform set my trans. Kalau sudah enter, terus kita masukkan perintah reverse strip route, lalu di enter. Fungsinya apa? Itu kita ngasih tahu router buat nambahin route ke jaringan klien VPN secara dinamis. Makanya di sini dynamic map itu dia secara dinamis nantinya. Kalau sudah di exit, terus di sini kita perlu konfigurasi static crypto map. Tadi kan yang di sini dia dynamic map. Sekarang kita perlu yang statiknya juga. Untuk statik, kita masukkan perintah crypto map, terus nama variabelnya tadi mymap, yang ini mymap, client configuration, oh sorry, client authentication list, terus nama variabelnya yang paling atas tadi, yang VPN out. VPN out. Kalau sudah di enter, kita masukkan lagi crypt. Di sini baru untuk yang autentikasi. Untuk yang autorisasi belum, kita masukkan cryptomap mymap clients. Oh, cryptomap mymap bukan client tapi ISAKMP authorization list VPN out. Kalau sudah di enter, nah untuk perintah yang autentikasi ini dia menghubungkan eh, triple A list dari yang VPN out itu ke VPN client autentikasi. Jadi yang ada di sini nih, yang cryptomap secara statis ini, dia dihubungkan dengan yang VPN out. Sedangkan yang ini, dia itu menentukan otorisasinya, otorisasi dari ISAKMP-nya. Kita ambil dari yang atas ini, dari VPN out lokal. Lanjut, kita masukin. Nah, berikutnya itu cryptomap, mymap, client configuration, address respon. Enter. Nah, perintah yang ini dia itu fungsinya buat ngasih IP address dari pool ke klien VPN. Address pool yang udah kita bikin di sini. Nah, itu. Terus kita hubungkan dynamic map-nya dengan perintah cryptomap, mymap 10 sesuai dengan ini ya tadi, sesuai dengan sequence number-nya, IPsec strip ISAKMP spasi dynamic mymap. Kita setting menjadi dynamic. Kalau sudah di enter, terus kita hubungkan dengan ke radius server yang ada di server AAA ini. Kita cek di server AAA ini radius portnya harusnya 1645 ya. Terus pastiin key-nya itu eh, ya sesuai dengan yang udah kalian tentuin, bebas saja. Di sini tadi saya bebas saja namanya. Terus balik lagi ke router kampus 1, kita masukin perintahnya itu. Ini perintah terakhir, radius strip server host. Terus kita masukin IP server AAA-nya ini, triple A-nya. Server triple A ini IP-nya itu 129.168.1.2. Oke, kita masukkan 129.168.1.2 spasi
Dia itu terautentikasi dengan port yang tadi yang saya jelaskan itu 1645. 1645 out strip port 1645 spasi passwordnya tadi key. Di sini tadi password yang saya masukkan itu adalah bebas saja, key bebas underscore saja. Nah, di sini dia udah terkoneksi dengan radio server dari AA server ini dengan passwordnya itu bebas saja. Nah, di sini sekarang kita arahkan VPN ini biar dia bisa dikoneksikan ke kampus 4. Caranya gimana? Kita masuk ke port yang dia itu mengarah ke kampus 4, yaitu adalah SE000. Kita masukkan perintahnya interface SE0/0/0 enter sampai masuk ke config if ini. Terus kita masukkan perintah cryptomap mymap agar dia ini menyala. Ya, biar menyala. Enter. Nah, di sini bakal ada nih bukan peringatan, lebih ke notifikasi. Pada Januari 3 bla 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 bla. Ini waktu yang ada di Cisco. Crypto 6 ISA Kempi on off. Statusnya ISA Kempi-nya itu adalah on. Oke, artinya sekarang kita udah berhasil nih buat eh, koneksiin VPN ini ke area kampus 4. Tapi ini belum benar-benar connect ya. Ini harus dikonfigurasi lagi. Sekarang kita tes dulu untuk PC 0 ini. Coba kita masukin IP dari server internal kampus 1. Harusnya dia nggak bisa ya. 129.168.1 tadi 254. Oke, dia gagal. Nah, dia nggak tampil apa-apa. Nah, request timeout. Karena apa? Karena dia ini tidak menjadi satu dengan jaringan yang ada di sebelah kiri. Dan ini tadi kita nggak konfigurasi DNS. Sekarang kita coba pakai VPN. Cara pakai VPN-nya gimana? Di menu desktop, di sini ada yang namanya itu VPN. Kita masuk. Nah, untuk group name itu yang berasal dari router kampus 1, bukannya dari server AAA. Di router kampus 1 tadi, di sini grupnya itu yang ini, VPN internal kampus 1 dan key-nya itu adalah tutor D. Oke, kita masukkan group name-nya VPN underscore internal, besar kecilnya harus sama, underscore kampus underscore 1. Grup key-nya tadi tutor D underscore D. Host IP atau server IP ini adalah IP yang menyediakan layanan VPN. Dalam konteks ini adalah router kampus 1 yang dia itu di serial port. Serial port 000 ini adalah IP-nya 10.10.10.1. Jadi kita masukkan 10.10.10.1. Untuk username, kita pakai yang ada dari server AAA ini, yang kita daftarkan, yang ini, admin 123. Oke, kita masukkan admin 123, passwordnya tadi VPN terus NIM, VPN 22.000.18094. Kalau sudah di-connect saja, klik connect. Nah, nanti bakal ada tampilan VPN is connect. Kalau seandainya dia itu nanti tampilannya itu connected is atau apa gitu, itu artinya kalian ada salah konfigurasi. Mungkin kalian waktu masukin VPN konfigurasinya ini salah masukin host IP atau grup name-nya salah atau grup key-nya salah atau bahkan di konfigurasi routernya ini atau di server AAA-nya. Kalau sudah diklik OK saja, nah di sini dia dapat IP-nya. IP klien IP-nya itu 129,
168.1.100. Ini yang dia itu dari IP lokal pool. Kita keluar, terus kita coba tes lagi, masuk ke web browser. Kita coba akses server internal kampus 1. Apakah berhasil? 129.168.1.254. Go. Nah, di sini dia udah tampil ya. Artinya VPN kita udah berhasil koneksi. Terus cara ngecek keduanya itu kita lakuin ping. Tadi yang dia terkoneksi dengan VPN itu adalah PC 0. PC 1 tidak terkoneksi dengan VPN, dia masih dengan IP biasa. Coba kita ping dari PC 1 ke server internal. Harusnya dia statusnya failed. Oke, failed ya. Terus kita coba untuk PC 0 ke server internal kampus 1. Nah, di sini statusnya sukses nih. Jadi di sini aku jelasin sedikit kenapa dia itu bisa sukses. Di sini kan kita di bagian VPN, klien IP-nya kan dia 129.168.1 ya. Dia itu network yang ada di server kampus 1. Dari kampus 1 ini. Jadi seolah-olah PC yang ada di kampus 4 ini setelah kita menggunakan akses VPN, PC ini tuh seakan-akan lagi ada di kampus 1. Sama kayak kalian lagi pakai VPN gitu buat contoh download game bajakan. Itu kan kalau pakai server Indonesia nggak bisa ya. Nah, sedangkan yang dikasih akses itu cuman server dari Korea contohnya. Jadi kalian pakai VPN. Jadi seolah-olah kalian itu lagi ada di Korea. Kayak gitu cara kerjanya. Ini sama nih. Seolah-olah PC 0 ini dia lagi ada di server internal kampus 1. Lagi ada di kampus 1. Makanya dia bisa connect. Dan juga disclaimer dulu, untuk VPN ini konfigurasinya dia itu nggak lama, kemungkinan dia 5 menit udah hilang, kayak udah ke disconnect sendiri. Jadi kalau misalnya kalian udah ke disconnect, kalian bisa konekin ulang. Contoh nih, ini kalau mau disconnect tinggal klik disconnect. Nah, VPN is disconnected. Nanti kalian tinggal masukin lagi yang sama kayak tadi. Mulai dari group name-nya, terus group key-nya, host IP, username, dan juga password. Mungkin itu saja untuk langkah praktikum eh, materi VPN ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, boleh langsung tanya ke asisten atau boleh langsung tanya ke saya. Kebetulan saya juga yang bikin materi. Jadi kalian boleh langsung tanya ke saya atau ke asisten yang lain, senyamannya kalian mau bertanya kepada siapa. Tutup. Terima kasih. Udah memperhatikan. Silakan dikerjakan langkah praktikumnya. Untuk langkah praktikumnya ini tadi. Oke, terima kasih.